Halo Bapak Ibu pensiunan yang saya sayangi, kembali lagi bersama AD Channel, yang setia menemani Anda membahas tentang ASN dan pensiunan Indonesia. Alhamdulillah kabar baik resmi diumumkan pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya angkat bicara dan mengonfirmasi informasi yang sejak lama ditunggu-tunggu oleh para pensiunan dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. AMYA ini bukan lagi sekadar wacana, pencairan pesangon dan perubahan gaji pensiunan lama kini resmi dilakukan secara penuh. Bagi Anda yang selama ini bertanya-tanya, kapan pesangon saya cair atau apakah gaji pensiunan saya akan naik atau disesuaikan, dan video ini adalah jawaban nyata atas keresahan Anda. Bukan rumor, bukan hoax. Ini adalah informasi resmi langsung dari Menkeu Sri Mulyani, yang membawa kabar baik bagi jutaan warga Indonesia. Pentingnya pesangon akan dicairkan untuk mereka yang memenuhi syarat, dan prosesnya kini sudah jelas serta terstruktur. Gaji pensiunan lama akan disesuaikan secara penuh. Artinya kemungkinan besar akan ada kenaikan atau pembayaran sekaligus lumsum untuk para pensiunan yang selama ini belum mendapat keadilan finansial. Kebijakan ini bukan hanya sekadar angka, tapi menyangkut kehidupan nyata dan masa depan banyak keluarga Indonesia. Di video ini kita akan bahas detail syarat jadwal pencairan, serta bagaimana Anda bisa memastikan diri termasuk dalam penerima manfaat. Jangan lewatkan informasi kebijakan penting ini, karena bisa jadi ini adalah momen yang paling Anda tunggu-tunggu. Selama ini simak videonya sampai tuntas, dan pastikan Anda tidak ketinggalan hak Anda. Baik, kita mulai dari sini ya. Jadi setelah pengumuman resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, banyak orang langsung bertanya-tanya, ini beneran enggak sih? Apa ini hanya janji manis yang enggak ada ujungnya lagi? Dan itu wajar banget, karena selama bertahun-tahun, kita sudah sering dengar kabar bahwa pesangon akan dicairkan atau bahwa gaji pensiunan akan disesuaikan, tapi nyatanya banyak yang merasa seperti di PHP-in. Tapi kali ini berbeda, karena sekarang sudah ada pengumuman resmi disertai dengan instruksi yang jelas dari pemerintah untuk mulai mengeksekusi kebijakan ini. Nah, yang menarik adalah Sri Mulyani dalam pengumuman terbarunya ini enggak cuma bicara secara umum. Beliau menyebutkan bahwa sistem pembayaran pensiunan lama yang dulu masih pakai skema lawas, kini akan mengalami penyesuaian penuh. Artinya para pensiunan yang mungkin selama ini merasa gajinya tidak sebanding dengan biaya hidup, sekarang akan mendapatkan perubahan nominal yang jauh lebih manusiawi dan realistis. Bahkan dalam beberapa kasus, ada kemungkinan untuk pembayaran sekaligus atau lumsum yang pastinya sangat membantu, terutama bagi para pensiunan yang punya kebutuhan mendesak. Ya coba bayangin deh, udah bertahun-tahun pensiun hidup mengandalkan gaji pensiun bulanan yang kecil, tapi harga-harga kebutuhan pokok terus naik. Nah, dengan kebijakan baru ini, ada harapan besar buat menikmati masa tua dengan lebih tenang, tanpa terus-menerus dihantui kekhawatiran soal keuangan. Dan lalu soal pesangon ini juga jadi topik panas, yang banyak banget ditanyain. Katanya pesangon akan dicairkan, tapi seperti apa mekanismenya? Jadi bagi kamu yang merasa berhak atas pesangon ini, waktunya untuk pastikan data kamu valid dan terdaftar dengan benar. Ini karena dalam beberapa minggu ke depan, proses ini akan berjalan. Ngomong-ngomong soal data, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya transparansi. Pemerintah tidak mau kejadian seperti dulu di mana dana pesangon mengendap bertahun-tahun tanpa kejelasan. Ini hanya karena masalah data atau karena proses birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini dilakukan agar program ini bisa lebih adil dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Namun bagaimana cara memastikan? Apakah ada prosedur tertentu yang harus diikuti? Ini jawabannya adalah ya, dan pemerintah telah menyediakan mekanisme yang cukup jelas untuk mengecek kelayakan Anda. Pensiunan yang ingin memastikan apakah mereka berhak atas pesangon ini, bisa mengunjungi situs resmi Kementerian Keuangan atau kantor terkait untuk melakukan pengecekan, dan prosesnya cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak dokumen. Asalkan semua data yang diperlukan sudah tersedia. Tentu saja kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana jika ada pensiunan yang merasa berhak, tetapi ternyata tidak masuk dalam daftar penerima? Apakah ada jalur untuk mengajukan banding atau protes? Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka membuka jalur komunikasi bagi pensiunan yang ingin mempertanyakan status mereka. Ini berarti jika Anda merasa bahwa Anda memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai penerima pesangon, Anda bisa mengajukan permohonan dan meminta
klarifikasi langsung dari pihak yang berwenang, bagaimana pesangon ini akan diberikan. Apakah dalam bentuk tunai sekaligus atau dicicil dalam beberapa tahap? Sejauh ini pemerintah menyatakan bahwa mekanisme pencairan disesuaikan dengan kondisi fiskal dan jumlah penerima, yang artinya beberapa orang mungkin akan menerima dana mereka dalam satu kali pembayaran, sementara yang lain mungkin menerimanya dalam beberapa tahap. Hal ini dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Tidak sedikit pula yang bertanya, apakah kebijakan ini akan terus berlanjut atau hanya berlaku untuk tahun ini saja? Pemerintah sendiri masih dalam tahap evaluasi, tetapi mereka berharap bahwa sistem baru ini bisa berjalan dalam jangka panjang. Jika berhasil, bukan tidak mungkin kebijakan ini akan menjadi standar baru dalam sistem pensiun Indonesia, dan semakin banyak pensiunan yang bisa mendapatkan manfaat serupa di masa mendatang. Selain pesangon ini, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh para pensiunan. Dengan adanya perubahan sistem ini, apakah ada manfaat lain yang bisa dinikmati oleh pensiunan di luar pesangon 1 miliar? Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka juga sedang menyiapkan berbagai skema tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Ini bisa berupa tunjangan kesehatan, bantuan sosial, atau kebijakan-kebijakan lain yang dirancang untuk memberikan jaminan hidup yang lebih baik. Bagi para pensiunan di Indonesia, banyak yang merasa skeptis mengingat seringkali kebijakan semacam ini hanya manis di atas kertas, tetapi sulit diimplementasikan di lapangan. Namun melihat komitmen pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk memperbaiki sistem keuangan negara dan kesejahteraan rakyat, ada harapan besar bahwa kebijakan ini benar-benar akan berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan sistem baru ini. Dana pensiun akan dikelola secara lebih profesional dan transparan, sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus keterlambatan pembayaran atau masalah keuangan lainnya yang sering dialami oleh pensiunan di masa lalu. Furin bawah. Program ini juga memastikan bahwa dana yang diberikan tidak hanya sekedar angka di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dicairkan dan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan hasil pengelolaan dana investasi jangka panjang yang dikelola oleh pemerintah serta kontribusi dari berbagai sektor terkait. Selain itu, Danantara juga tidak hanya sebatas pemberian pesangon saja. Program ini juga mencakup berbagai bentuk dukungan bagi para pensiunan, seperti akses ke layanan kesehatan yang lebih baik. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga proses verifikasi dan pencairan bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Para pensiunan tidak perlu lagi mengalami proses birokrasi yang berbelit-belit, seperti yang sering terjadi pada program-program sebelumnya. Dengan adanya digitalisasi dalam sistem pencairan, diharapkan bahwa setiap pensiunan yang berhak mendapatkan pesangon bisa memperoleh dana mereka dalam waktu yang relatif singkat, setelah semua dokumen dan persyaratan terpenuhi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Danantara adalah langkah besar yang bisa membawa perubahan positif bagi para pensiunan di Indonesia. Program ini memberikan harapan baru bagi mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Konda kini ingin menikmati masa tua dengan lebih tenang jika diterapkan dengan baik. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai kebijakan baru Prabowo Subianto yang menghadirkan Danantara sebagai solusi bagi kesejahteraan pensiunan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman keluarga atau siapa saja yang mungkin memerlukan informasi ini. Sampai semakin banyak orang yang tahu, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam Adi Channel.